Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan kata mutiara hikam yang ke-165. Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwari kama hujibatin nufusu bikasaifil aghyar. Dan terkadang hati itu berhenti dengan melihat nur. Dengan melihat nur malah terhijab. Hati hijabnya hati malah dengan nur. Kama hujibatin nufusu bikasaifil aghyar. Sebagaimana juga nufus diri kita, diri ini yang fisik itu terhijab dengan sesuatu yang terlihat, dikatakan kasaifil aghyar, physically, jadi yang tebal, hal-hal yang terindrawi. Nah, di sini maksudnya qatakifu ba'dul qulub ma'anwaril maqamat. Terkadang hati itu terhijab dengan nur-nur maqam. Malan dunal wusul ila ghayah, enggak sampai pada tujuan terakhir, endingnya apa, nanti terhijab dengan makom atau derajat. Fatuhjabu an wusul kama hujibatin nufus bikasa ifil mahsusat. Sebagaimana nafsu kita, diri kita ini terhijab dengan tebalnya sesuatu yang bisa diindrawi. An idrakil lataifil ma'ani wal mafhumat. Hati tidak bisa menembus pemahaman ke sesuatu yang lebih lembut, yaitu makna dibalik segala sesuatu, kefahaman yang kita fahamkan dibalik segala sesuatu yang dapat diindrawi ini. Lah, itu kenapa bisa terhijab? Di sini diadakan wadhalaka imali adami syaihin tarqiyah awid fil himmah anit tarqiyah. Bisa disebabkan dua hal. Yang pertama, tiada guru yang bisa membawa kita ke naik dimensi, mengajarkan supaya naik dimensi, terhenti pada di situ aja. Kemudian bisa jadi ada hal lain, yaitu terkadang fil himmah anit tarqiyah. Jadi kita lemah cita-citanya, tidak mau naik sampai ke level yang lebih tinggi. Nah, di sini maka terkadang hati ini terhijab dari rahasia tauhid af'al. Maka hadis segala perbuatan ini ditauhidkan hanya Allah lah. Nah, dia berhenti di amal, fataduku halawatu watakifu ma'hu wahwa awahawati fit hakikoh tunati halati tatlubu amamahu. Jadi dia berhenti pada amal soleh saja. Dia merasakan nikmatnya amal dari amal soleh itu saja. Waktu yang kasih wilakaan siri tauhid sifat. Dan kadang hati kita ini menjelaskan terkadang
hati terhijab dari nur makom. Nah, ini yang kita jelaskan. Adapun diri kita terhijab dari sesuatu yang indrawi, ya ini nggak perlu dibahas. Yang kolbu terhijab dari makom. Dan wayang kasih filahaan siri tauhid sifat, terkadang terhijab dari rahasia tauhid sifat, sehingga wataluhulah anwarul makom, kalau terbuka hijab rahasia tauhid sifat itu tadi, bisa masuk nur makom. Watahqiqiz zaud, apa zuhud, hakikatnya zuhud, orang menerima apa adanya, hakikatnya apa. Jadi bisa kita merasakan sendiri rasanya menerima adanya. Wal warok wirai, istilah hati-hati. Sehati tawakul, sahnya pasrah, kita merasakan bagaimana rasanya keterpaksaan sehingga menjadi pasrah, bongkokan hati kita. Waridho wataslim, bisa merasakan pasrah, ridho, dikasih tidak enak, senang, apalagi mendapat yang enak. Wahalawatil mahabbah wal istiyaq, merasakan manisnya cinta dan cenderung gandrung pada Tuhan melalui guru kita di dunia. Ila ghairi dzalika fataku bidzalika takunaka wal matlab wa al kasfu an siri tauhid adzat wan warisifat. Dan kadang kita berhenti di situ. Kita sudah merasakan zuhud, berhenti di situ, itu nur yang dikatakan hati terhijab dengan nur. Sudah merasakan enaknya zuhud, ya berhenti di situ. Jadi orientasi zuhud kepada siapa enggak berlanjut. Malah yang dimaksud adalah terbuka dari rahasia tauhid zat dan nur-nur sifat itu tadi. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa inna ila rabbikal muntaha, sungguhnya kepada Tuhanmu batas ambang, tujuan terakhir itu, tempat yang tertinggi itu, sampai Tuhan. Lalu yang dikatakan nur-nur di sini itu apa sih? Fan nuru ibaratun anil halawati wal quwwah allati tajiduhal murid fi batini, yang dikatakan kita nur di kitab-kitab Al-Quran dan lain sebagainya, itu adalah ibarat dari manis, rasa manis, wal quwwah dan kekuatan, allati yajidal murid fi batini, yang didapatkan murid di dalam hatinya. Mimazidil iman, tambah iman, rasanya tambahnya iman. Bagaimana itu yang dikatakan waqwatil ikon, kekuatan keyakinan. Gimana kita rasakan nikmatnya kekuatan keyakinan. Fakhalawatul khidmah li al-fana fil af'al, maka manisnya mengabdi bagi ahli fana fil af'al, manisnya beribadah bagi ahli fana fil af'al. Wa khalawatil zikir hisi alisani awil qalbi lil fana fi sifat mal hijab, dan merasakan nikmatnya zikir
yang pakai lisan atau hati bagi alifana fisifat, dimerasakan dengan zikir lisan atau hati itu terhijab, hijab dibuka, wa halawatil fikrah wan nadrah li alifana fidzat, dan menemukan manisnya pemikiran, suatu pemandangan bagi alifana fidzat. Atau kata hal lain bisa dikatakan rubbama waqafatil qulubu anwaril ahwal, terkadang hati itu berhenti pada nur-nur ahwal perbuatan, atau jabu an maqamir rijal, karena berhenti di nur-nur ahwal perbuatan maka terhijab dari makom-makomnya wali Allah, disebut rijal, orang-orang yang hebat. Auman waril makomat fatah jubuan ma'rifatidzat, atau terjebak di nur makom-makom tadi sehingga terhijab dari ma'rifatidzat, kenal di balik zat semuanya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah lain fal qulubu nuroniyah hujibati binur, dan hati itu bersifat nur, maka hijabnya juga nur. Panubusu dulmaniyah hujibat bil batiyah, dan nafsu diri fisik ini itu kan ibarat gelap, maka hijabnya juga kegelapan. Maka di Al-Quran disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah, diperhiaskan kepada manusia cinta, syahwat, kesenangan berupa minan nisa, perempuan, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, wal banin, senang anaknya, wal qanatiril muqantarah, gedung yang bertingkat-tingkat, minad dahab wal fiddah, dari emas dan perak dan seterusnya. Jadi kebanyakan manusia itu senang pangkat, kedudukan, senang diagungkan, disanjung-sanjung. Seperti itu kebanyakan manusia, senang syahwatnya dan yang terkait dengannya, dan malah itu menjadikan amalnya habis. Katakan di dalam hadis itu manil muflis, siapa yang habis amalnya. Nah, itu habis amalnya karena orientasinya masih seperti itu, mengikuti kesenangan dirinya. Dan termasuk menjadi hijab wa yadkhulu fil aghyar al ulum al aqliyah al lisaniyah, dikatakan debu penghijab jalan menuju Allah itu juga ilmu-ilmu yang bersifat akal, wal lisaniyah, itu ucapan-ucapan, pintar khutbah, ilmuannya tinggi, wal istighol biha wal wukuf ma'a halawatiha min asatir hijab an ma'rifatillah. Jadi tersibukkan dengan keilmuan yang bersifat akliyah dan berhenti pada kita melihat orang-orang pintar ceramah, pintar pidato,
menikmati di situ saja. Ini termasuk hijab yang terbesar untuk makrifat kepada Allah. Keilmuan, pintar berdebat, malah menjadi hijab makrifat kepada Allah. Masuk di sini juga yang menjadi hijab adalah al-karomatul hisiyah. Dakhulu fiha aidan al-karomatul hisiyah. Karomah indrawi, mempunyai karomah seperti katoiron, terbang, bisa terbang di atas angin. Wal masih alal ma, bisa berjalan di atas air. Kebanyakan orang seperti itu, orang hebat seperti itu punya karomah tinggi, kedudukan tinggi di sisi Allah, padahal itu adalah menjadi hijab. Karenanya para ulama sufi juga mengatakan asatu hijab anillahi al ulama sumal ubat sumal hujab. Hijab yang terbesar untuk makrifat kepada Allah malah ulama. Nah, ulama ini menjadi hijab untuk masuk ke jalan Allah. Yang pertama malah ulama, orang alim, orang pandai, akalnya hebat, ceramahnya hebat, tapi di belakangnya, nah itu malah menjadikan terhenti di situ, kemudian tidak mengenal di balik itu. Sumal ubat nuri, lanjut ahli ibadah, dia terhenti senang ibadah, hebat, wah aku hebat, sehingga terhijab pada tujuan ibadah itu kepada siapa. Sumal zuhad, kemudian ahli zuhud juga terhijab. Fasubhana man hajabal ulama bi ilmihim amma'lumihim, sehingga ulama terhijab dari ilmunya, merasa pandai, hebat, selalu berpikirnya rasionalitas tertinggi, seakan nggak ada yang bisa meninggikan dia, Pak. Dia lupa amma'lumihim. Dia orientasi ilmu kepada siapa, pemberi ilmu itu siapa, dia lupa. Wal ubatu bi ibadatihim an ma'budihim, ahli ibadah senang dengan ibadahnya, hebat, amalnya banyak, tapi lupa siapa yang diibadahi, siapa yang disembahnya. Wasolihina bisolahihim an maslahihim, dan orang soleh, orang baik-baik itu tersijab senang dengan amal baik-baiknya. Sodakohnya banyak, ibadahnya, sholatnya banyak, sampai batuk ireng, haji berkali-kali, dia membanggakan itu. Tapi amaslahihim, lupa orientasi itu sebetulnya ke siapa. Jadi semuanya itu malah ulama, ahli ibadah, ahli zuhud kadang terhijab dengan disitunya, karena dia lali orientasinya untuk mengenal Tuhannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu la ilaha illa huwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.